Haleluya. Bapa di surga, kami mau memusatkan hati kami untuk bersatu dengan Engkau, karena Engkau adalah roh, karena Engkau adalah benar, maka kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Berkatalah, membuka telinga ini, membuka hati ini, membuka pikiran, agar semuanya tertuju semata kepada Engkau. Kami tidak terlibat dengan apapun di dunia ini, hanya nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Saudara-saudara, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah tujuan utama dari seorang Kristen. Menjadi serupa dengan Kristus bukan dalam sebuah perasaan, tetapi dalam tingkah laku, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu harus serupa dengan Dia. Apa? Cari jiwa, menangkan jiwa dengan contoh hidup. Haleluya. Terambil dari Filipi 2 ayat 1, saya akan bacakan. Nanti renungannya nanti akan saya buka di ayat-ayat berikutnya. Mulai dari ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia tetap merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saudara-saudara, bersyukur kesempatan ini kita berada bersama menjelang Natal ini. Saudara-saudara harus sungguh-sungguh bersama dengan Dia. Dan merayakan Yesus Kristus lahir itu bukan sebagai Yesus yang cerita baik kelahiran, tetapi bagaimana sebuah proses metamorfosa kehidupan manusia itu, begitulah yang kita alami. Karena tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman di tengah teror yang dilakukan oleh orang-orang yang benci kepada Kristus. Nah, 2 Tesalonika 4 ayat 1, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana harus hidup supaya berkenan kepada Allah, dan hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi selama ini orang-orang Kristen yang melakukan kegiatannya di seluruh dunia itu sudah menunjukkan kasih dan turut kepada firman Tuhan. Tetapi lakukan lagi yang sungguh-sungguh. Dengan cara begini saja, dari ujung dunia, dari timur sampai ke barat, itu orang Kristen tidak mampu dilawan. Pokoknya top di dalam mengambil inisiatif. Kalau ada bencana, melakukannya langsung orang Kristen yang bergerak. Itu luar biasa. Dan itulah yang saya lihat dari sejarah hidup saya, bahwa mereka peduli. Ya, sempurnakan, ya, disempurnakan
Sukacitaku, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bahkan di Efesus 4 ayat 4, satu tubuh, satu roh, satu baptis, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Saya tetap setia dengan panggilan saya tidak peduli dengan orang-orang yang memfitnah saya tidak peduli dengan orang-orang yang telah mengkhianati saya, murid-murid saya, anak-anak rohani saya, bahkan siapapun anak kandung saya sendiri pun saya tidak peduli. Saya tidak akan berkhianat terhadap apa yang menjadi pernyataan Roh Kudus di dalam hidup saya pertama kali awal terima Yesus. Nah itu namanya satu tubuh, satu roh. Satu di dalam kegiatan ini. Bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa. Oh, Pak Pendeta kan sudah ini lagi kesulitan di Amerika. Nggak ada masalah sulit, nggak ada yang susah. Dalam Yesus kita mampu melakukan segala perkara. Dalam Yesus kita melakukan hal-hal yang mustahil bagi akal manusia. Karena dia melakukan mukjizat dan keajaiban-keajaiban. Jangan mencari keuntungan, kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia. Jangan, minta dipuji. Yang dipuji hanya Tuhan Yesus, yang lain tidak terpuji. Ya. Bagaimana kita tetap merendahkan hati kepada seorang dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Jangan karena nyumbang banyak di acara Natal, mintanya ditaruh duduk di depan. Udahlah, gak usah duduk juga, berdiri. Utamakan tamu di gereja itu. Utamakan orang lain. Gimana sih? Ya. 2 Korintus 10 ayat 18, sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi orang-orang yang terpuji. Bagaimana cara dipuji oleh Tuhan? Lakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Lakukan yang terbaik apa yang diperintahkan oleh Alkitab. Tentu janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan Yesus bilang, apa yang orang mau lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Nanti orang akan melakukan terus kepada Anda. Jadi di Filipi 2 ayat 21, hendaklah sebabnya semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Yang kita cari itu kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Kepentingannya apa? Kepentingannya mencari jiwa. Menjadi saksi bagi Kristus. Memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Kalau sekedar makan, minum, mobil, rumah, semua juga punya. Semua punya. Tetapi adakah kita untuk bersama-sama mengarahkan hati dan jiwa kita bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus? Jadi menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi saya mau mati seperti Kristus disalib. Mati disalib. Serupa dengan Dia. Betapa menderitanya ini hidup. Supaya orang mencatat semua Saifuddin Ibrahim disalibkan oleh hukum Indonesia. Hukum gombal-gambul, bangsa gombal-gambul. Haleluya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Jadi kalau Anda kaya, semua orang tahu, ya berlakulah seperti orang gak kaya. Kalau kamu orang pintar, berlakulah seperti ya nggak pintar. Berlakulah setia. Jangan berkhianat. Jangan membuang dan menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Nggak perlu dipertahankan jabatanmu, kepandaianmu, kecerdasanmu. Gak usah bikin cerita kamu hebat. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Perhatikan tangan kiri saya. Kalau tangan kiri saya ini adalah manusia, tangan kanan saya ini adalah Allah, dia turun sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Tetapi yang menghambat persatuan kita dengan Kristus ada dosa. Dosa inilah yang menghalangi kita bersatu dengan Allah. Yang suka berzina, yang suka selingkuh, berhenti. Karena dia mau datang. Dia kasihan dengan kita. Dia sayang sekali dengan Saifuddin Ibrahim. Dengan kamu ya Jono. Ya Markus, Lukas. Dia kasihan dengan kamu Yohanes. Sehingga 3 tahun pelayanannya itu bagaimana mematahkan dosa? Nah, dipatahkan. Harus dipatahkan dengan menuding-nuding orang itu. Membongkar kejahatannya. Supaya dia malu. Yang dipermalukan itu bukan orang itu. Setan yang ada di dalam hatinya. Setan yang ada di dalam dirinya. Dia berkamuflase. Topengnya manis, topengnya manusia, tetapi sesungguhnya dia itu adalah iblis. Itulah yang diangkat oleh Yesus Kristus. Dia angkat dosa itu. Dan dikuburkan di dalam tanah. Karena datangnya dari bawah. Maka dia harus masuk ke dalam kuburan tanah. Kemudian Yesus naik. Dan dia akan datang memanggil Anda. Siapa yang terima Yesus? Dia diberkati. Makanya ayat yang kita baca tadi, bahkan sampai mati di kayu salib, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan ini, dan biarlah Engkau yang berkata-kata di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam perjalanan kami ke depan. Engkau membimbing dan jangan menyerahkan kami kepada pencobaan iblis setan yang melakukan tipu daya di dalam kehidupan kami, sehingga kami bangkrut, kami susah, kami menderita, dan difitnah, dihianati. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami membawa jiwa-jiwa itu yang mau binasa kepada hidup yang kekal, dan kami mau menjadi saksi Kristus. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Haleluya, amin. Selamat